Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba menyelami lebih dalam ya materi soal pokok-pokok hukum perikatan di Indonesia. Sumbernya ini dari teks hukum yang Anda berikan. Isinya ya dasar-dasarnya lah, mulai dari apa itu perikatan sampai nanti kalau ada masalah gimana selesainya. Jadi misi kita bareng-bareng nih ya buat nangkap inti hukum perikatan. Gimana sih hubungan hukum soal harta ini bisa ada? Terus prinsip kuncinya apa aja? Dan yang penting, kenapa ini perlu banget Anda pahami ya buat urusan pribadi apalagi buat bisnis? Siap ya kita bedah? Oke deh. Kita mulai dari yang agak unik nih. Ternyata ya kitab undang-undang hukum perdata kita, KUH Perdata itu tuh nggak ngasih definisi resmi buat perikatan. Agak aneh ya. Padahal ini kan fundamental banget. Betul. Iya, jadi ketiadaan definisi ini mungkin ya karena konsepnya dianggap udah umum lah. Udah dipahami gitu. Warisan dari sistem hukum Romawi Belanda soalnya. Makanya kita seringnya rujuk ke para pakar, kayak Pitlo atau Subekti gitu. Oke. Jadi intinya gimana tuh kalau dari para pakar? Intinya sih, perikatan itu adalah ya hubungan hukum. Fokusnya di ranah harta kekayaan. Paling nggak antara dua pihak. Ada yang namanya kreditur, dia yang berhak nagih, sama debitur. Nah, dia yang wajib memenuhi. Terus ada objeknya, yaitu prestasi. Prestasi ya, itu yang harus dilakuin kan. Bisa 3 macam tuh kayaknya disebut di pasal 1234 KUH Perdata. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau malah tidak berbuat sesuatu. Simpel tapi penting ya ini. Tepat sekali. Dan sumber lahirnya perikatan ini ada dua. Kalau lihat pasal 1233. Pertama, jelas dari perjanjian. Itu kan kehendak bebas para pihak ya, diatur di pasal 1313. Kedua, bisa lahir dari undang-undang. Nah, yang dari undang-undang ini gimana? Ada jenisnya lagi? Ya, ada lagi cabangnya. Bisa murni karena hukum aja. Contoh paling gampang ya, kewajiban orang tua kasih nafkah ke anak. Atau bisa juga karena perbuatan manusia yang diatur hukum. Nah, perbuatan ini bisa yang sesuai hukum atau rejmati kedaat. Contohnya apa tuh yang sesuai hukum? Kayak zakwar naming itu ya? Betul, zakwar naming itu contohnya. Misal Anda lagi pergi, ada api kecil di halaman rumah Anda, terus tetangga inisiatif madamin. Itu kan perbuatan baik yang diatur hukum. Nah, selain itu ada juga yang melawan hukum atau on rejmati kedaat. Ini yang diatur di pasal 1365, soal perbuatan rugiin orang lain. Oke. Paham sumbernya. Terus kan ada fondasinya nih, sering banget disebut Pancasila Hukum Perjanjian. Ada 5 asas utama ya, mungkin kita bahas satu-satu sedikit. Pertama, kebebasan berkontrak di pasal 1338 ayat 1. Itu artinya kita bebas gitu aja nentuin isi perjanjian? Bebas sih, bebas. Tapi, nah ini, ada batasnya. Nggak boleh nabrak hukum, ketertiban umum, sama kesusilaan. Itu batasannya. Terus yang kedua, konsensualisme, pasal 1320 ayat 1. Ini artinya, perjanjian itu lahir pas ada kata sepakat. Umumnya ya, nggak perlu formalitas aneh-aneh. Cukup sepakat aja udah jadi ya. Iya, umumnya gitu. Lalu ketiga, ini yang kuat banget. Pacta sunt servanda, pasal 1338 ayat 1 juga. Artinya, perjanjian yang sah itu ya jadi kayak undang-undang buat yang bikin. Janji itu hukum. Wow, kayak undang-undang ya, benar-benar mengikat. Tapi ada asas keempat nih, itikat baik atau good faith di pasal 1338 ayat 3. Ini kayaknya ngasih nuansa beda ya. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini penting banget. Itikat baik itu artinya pas ngelaksanain perjanjian, harus jujur dan patut. Sesuai kepantasan lah di masyarakat. Bukan cuma soal nggak lipu, tapi juga harus fair. Ini sering jadi penentu di pengadilan loh. Oke, jadi nggak cuma soal teksnya ya, tapi juga pelaksananya harus benar. Betul. Dan yang kelima, asas kepribadian ada di pasal 1315 dan 1340. Intinya sih, perjanjian itu cuma ngiket pihak-pihak yang bikin aja. Walaupun ya, ada pengecualiannya juga, kayak janji untuk kepentingan pihak ketiga. Sip, udah ada asasnya. Terus, biar perjanjian itu sah beneran di mata hukum, ada syaratnya lagi kan ya? Nggak asal sepakat aja. Nah, itu dia. Pasal 1320 ngatur 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, kesepakatan yang bebas, artinya nggak ada paksaan, khilaf atau tipu-tipu. Kedua, kecakapan, maksudnya para pihak harus cakap hukum,
Udah dewasa, nggak lagi di bawah pengampuan. Itu dua syarat pertama ya, soal orangnya berarti. Terus, Ketiga, harus ada suatu hal tertentu. Objek perjanjiannya mesti jelas. Barangnya apa, jasanya apa. Keempat, sebab yang halal. Maksudnya, tujuan atau isi perjanjiannya itu nggak boleh dilarang hukum, nggak boleh melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Oke, ada 4 syarat. Terus, apa bedanya kalau syarat yang dilanggar itu yang soal orangnya, subjektif, sama yang soal isinya, objektif? Nah, ini krusial banget bedanya. Kalau syarat satu atau dua, yang subjektif, yang nggak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian itu sebenarnya sah, tapi salah satu pihak bisa minta ke pengadilan buat dibatalin. Selama belum dibatalin hakim, ya masih berlaku. Oke, jadi masih jalan sampai ada putusan batal ya. Terus kalau yang dilanggar syarat 3 atau 4? Yang objektif? Wah, kalau syarat objektif, yaitu soal hal tertentu atau sebab yang halal, yang nggak terpenuhi, akibatnya lebih fatal. Perjanjian itu batal demi hukum. Dari awal dianggap nggak pernah ada. Semua yang udah dikasih harus dibalikin. Beda banget kan konsekuensinya? jelas beda banget ya. Oke, sekarang, gimana kalau perjanjian udah sah nih, semua syarat terpenuhi, tapi salah satu pihak nggak nepatin janjinya? Itu yang kita sebut one prestasi. Atau cedera janjilah istilah umumnya. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa aja dia nggak ngelakuin sama sekali apa yang dijanjikan, atau ngelakuin tapi salah, nggak sesuai, atau telat. Bisa juga dia malah ngelakuin sesuatu yang dilarang di perjanjian itu. Terus, kalau mau bilang pihak lain wan prestasi, harus gimana dulu biasanya? Langsung gugat? Umumnya sih perlu ada somasi dulu. Itu kayak teguran resmi, ngasih tahu, kamu belum ngelakuin ini loh, saya kasih waktu sekian hari. Itu ada di pasal 1238. Walaupun ada juga situasi di mana somasi nggak perlu. Oke, udah disomasi, tetap nggak jalan. Apa aja nih konsekuensi hukumnya buat pihak yang wan prestasi? Akibatnya bisa macam-macam, tergantung tuntutan pihak yang dirugikan. Yang paling umum ya minta ganti rugi. Ini bisa meliputi biaya yang udah keluar, kerugian yang nyata-nyata dialami, sama bunga karena keterlambatan. Ganti rugi ya, selain itu? Bisa juga minta pembatalan perjanjian. Jadi kontraknya diakhiri. Nah, biasanya ini lewat hakim. Tapi banyak kontrak sekarang nulis klausul yang mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata biar bisa batalin tanpa ke hakim. Cuma, hati-hati, keabsahan klausul ini tuh masih suka jadi perdebatan hukum. Oh, jadi nggak otomatis ya bisa batalin sendiri walau udah ditulis di kontrak? Nggak sesimpel itu kadang-kadang. Selain ganti rugi dan pembatalan, bisa juga loh malah nuntut pemenuhan kontraknya. Dipaksa biar tetap dijalankan. Terus ada juga soal peralihan risiko. Misalnya barangnya rusak sebelum diserahin, risikonya bisa pindah ke pihak yang wan prestasi. Oke, kompleks juga ya akibat wan prestasi. Nah, kalau perikatan itu mau berakhir secara normal, selain karena wan prestasi, gimana caranya? Pasal 1381 itu nyebutin banyak cara hapusnya perikatan. Yang paling wajar dan umum, ya pasti karena pembayaran atau pelunasan utang. Udah lunas ya selesai. Selain pembayaran? Bisa juga karena novasi, itu kayak pembaruan utang. Utang lama diganti utang baru. Terus ada kompensasi. Kalau dua pihak saling punya utang, bisa diperjumpakan utangnya. Ada juga musnahnya barang yang jadi objek perjanjian. Kalau barangnya musnah di luar kesalahan debitur, ya perikatannya bisa hapus. Sampai karena daluarsa, lewat waktu untuk menuntut. Macem-macem juga ya cara berakhirnya. Nah, kalau akhirnya mentok nih, ada sengketa dan nggak bisa diselesain baik-baik, jalurnya kemana aja? Ada dua jalur besar lah ya. Pertama, lewat alternatif penyelesaian sengketa, APS. Ini di luar pengadilan. Bisa negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Nah, arbitrase ini cukup populer di dunia bisnis, diatur khusus di UU 30 tahun 99. Biasanya lebih cepat, rahasia prosesnya. Itu jalur di luar pengadilan. Satunya lagi? Satunya lagi ya jalur litigasi, lewat pengadilan negeri. Ini jalur yang lebih formal. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, hukum perikatan ini kayak kerangka aturan main ya, yang bikin janji-janji Anda, terutama soal duit atau harta, jadi punya kekuatan hukum. Kita udah lihat gimana dia lahir, entah dari perjanjian atau UU, terus prinsip dasarnya apa aja, kayak kebebasan kontrak sama itikat baik tadi. Apa aja konsekuensinya? Dan terakhir,
Gimana perikatan itu bisa berakhir atau kalau ada sengketa gimana cara nyelesainnya? Penting juga nih buat Anda ingat, kata tadi, hukum perikatan kita ini kan dasarnya KUH Perdata Lama ya, warisan Belanda. Tapi bukan berarti dia kaku loh. Iya, dia itu terus berkembang. Lewat apa? Lewat putusan-putusan pengadilan, itu namanya jurisprudensi. Terus juga lewat tafsiran para ahli hukum. Dan pastinya, menyesuaikan sama kebutuhan praktik bisnis zaman sekarang. Contohnya ya, soal perdebatan klausul pengesampingan pasal 1266 tadi tuh. Itu nunjukin hukum itu dinamis. Kadang ada area abu-abu juga yang perlu Anda waspadai resikonya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Tadi kan kita bahas betapa sentralnya asas itikat baik ya di pasal 1338 ayat 3. Kewajiban buat ngelaksanaan perjanjian itu secara jujur dan patut. Pertanyaannya gimana cara Anda bisa mastiin nilai kepatutan dan kejujuran ini benar-benar hidup dalam tiap perjanjian yang Anda bikin atau jalanin. Nggak cuma sekedar kata-kata di atas kertas aja gitu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.